Jadi perbuatan-perbuatan kita ini sekecil apapun ditulis, ada tulisannya di Lauhul Mahfuz. Makanya kita banyak melangkah. Insya Allah dengan sebab kita banyak melangkah, keberkahan hidup ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'bad. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Yang saya hormati para asatiz yang tidak disebutkan namanya, bahwa haji jamaah Majlis Ta'lim Birrul Walidain rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita sehat, berkah, panjang umur. Malam ini hadir dalam acara pembukaan pengajian. Untuk keikhlasannya, saya minta keikhlasannya istri saya kurang sehat, Haji Ilis Surani bin Haji Nursin Alwi binti Haji Nursin Alwi. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan seperti biasa bisa memasak untuk berjamaah. Allahumma yashfi marda Haja Syuriani binti Haji Ali Nursin bin Alwi syifaan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas ikhlasannya. Bapak-bapak hadirin, ini kita berada di malam tanggal 23 Syawal. Kita menutup pengajian menyebut Ramadan 2 minggu sebelumnya, berarti hampir 2 bulan. Biasanya kalau penutupan cepat, kalau mulainya lambat, ya sakit, datangnya cepat, sembuhnya lambat. Mudah-mudahan sesudah dibuka besok kita terus berjalan pengajian kita. Karena Imam Ali pernah dipesan wanti-wanti oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, idza madal mu'minu arba'una sawahan wa lam yujalis ulama qasa qalbuhu. Hai Ali, apabila seorang mukmin 40 hari nggak ngaji, nggak taklim, qasa qalbuhu, hatinya menjadi kaku. Wah, gimana kalau bertahun-tahun 40 hari nggak ngaji, hatinya kaku, udul, nggak diasa gitu kan. Nah, ini kan Sayyidina Ali dipesan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini termasuk ikut pesannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita perhatikan, Imam Ghazali itu begitu ngepennya kepada Yahya bin Mu'ad Ar-Razi di dalam kitab Ihya'nya. Beliau ini Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ngepen banget sama ulama yang disupport oleh Allah, Yahya bin Ar-Razi. Apa kata beliau? Ada 3 hal yang membuat orang beruntung. Ada 3 hal yang membuat orang beruntung. Yang pertama, ubali mantaraka dunya wal qabla an tatrukahu. Beruntung orang yang meninggal dunia sebelum dunia meninggalkan dirinya. Nih, pertama nih. Artinya, kalau kita punya jabatan besar, tolong rakyat, jangan dibikin susah. Kalau kita ada ilmu, ajarkan ilmunya, disampaikan ke masyarakat.
Kalau kita ada harta kita walaupun sedikit kita harus sedekahkan. Karena nanti pada suatu ketika harta kita yang kita sayang-sayang, yang kita manja-manja pindah tangan. Pindah tangan nggak kira-kira? Pindah tangan. Yang pasti harta pindah tangan kepada anak-anak kita. Ketika anaknya dapat harta, bapaknya berarti nanti bapaknya numpang. Makanya sebelum kita ini tinggalkan dunia, kita sisihkan, sedekahkan untuk kita. Karena fungsi amal cuma 3, dimakan jadi kotoran, disimpan jadi rebutan, diamalkan, disedekahkan, itu jadi nolong kita. Pertama. Yang kedua, wabana qabrahu qabla ayyudkhilahu. Seseorang yang bangun kuburan sebelum dia masuk ke dalamnya. Artinya apa? Bukan begitu sekarang kita masih hidup, kita punya tanah, kita gali kuburan, kita rapiin kuburan dia tuh. Kita bikin rapi. Bukan begitu maksudnya. Apa maksudnya? Kita banyak melangkah ke tempat-tempat baik, ke tempat majelis-majelis ta'lim, ke masjid dan sebagainya, ke musola dan sebagainya. Walaupun kita ini melangkah ke masjid, ke musola, ke ta'lim hanya seminggu sekali ke ta'lim. Ya, kalau seminggu sekali masih lumayan ya. Ada yang enggak sama sekali nih kita. Ada yang seminggu 3 kali, lumayan banget dah. Malam Rabu, Minggu pagi, malam Kamis, penuh, malam Jumat. Wah itu bagus banget dah. Ya. Kalau sampai enggak sekali, ini dengerin. Yang kedua ini yang penting nih. Kita nggak bangun kuburan sebelum kuburan kita isi. Artinya apa? Kita ini banyak melangkah. Ya, melangkah ke tempat-tempat ibadah seperti taklim dari Robokor kemari dari sana Wadas kemari dan sebagainya, itu ditulis. Coba kita lihat dalam surah Yasin ayat 12, ya kan, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu kan, wa naktub ma qaddamu, kami tulis apa yang telah mereka kerjakan dulu, ya kan, wa asaruhum, kami tulis jejak-jejak bekas perjalanan mereka, wa kullu syai'in, dan kami tulis setiap apapun sekecil apapun, wa ahsaynahu, dan kami jaga tuh, kami jaga kata Allah, fi imamin mubin, di dalam buku induk yang besar di Lauhil Mahfuz. Di perbuatan-perbuatan kita ini sekecil apapun ditulis, ada tulisannya di Lauhil Mahfuz. Makanya kita banyak melangkah. Insya Allah dengan sebab kita banyak melangkah, keberkahan hidup ada. Amin. Kita yang penting berkah hidup nih. Apa sih berkah itu? Tazidu bil khair. Semakin tua semakin bagus ibadahnya. Bukan semakin tua semakin ngambek besarnya, atau besar ngambeknya, atau besar banyak dosanya. Yang kita semakin tua ini, kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lebaran kemarin udah saling maaf-maafkan, kita nol dari nol jadi. Jadi kita udah tidak ada punya salah, kita artinya teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita udah selesaikan, kita ikhlaskan. Ya, kita sama-sama ikhlas, saling maafkan walaupun belum ketemu. Gitu ya. Kenapa? Itu arti lebaran. Allah firmankan khudil afwa wa'mur bil urfi wa anil adil jahirin. Jadilah kamu orang pemaaf. Jadilah kamu orang pemaaf, jangan pendendam. Ya kan? Walaupun teman kita nggak ketemu lebaran, kita maafkan. Saya maafkan semua ada orang yang ada di kampung saya sendiri, di sini juga udah saya maafkan semua, ada ikhlas semua. Karena itu supaya kita ibadah kita enteng gitu kan, kalau kita nggak punya dosa. Wa'mur bil urfi, perintah orang berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, berpaling kamu, atau jangan ladenin orang-orang yang nggak paham agama, ya kan? Kan kalau orang nggak paham agama kan kadang-kadang nyeleneh ngomongnya gitu kan. Wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang bodoh, orang yang nggak paham agama. Tuh. Jadi datang ke masjid, selagi bisa jalan, besok suatu saat kita datang ke masjid nggak bisa jalan, digotong. Sok kita berada paling depan. Datang ke masjid dari muda sampai tua, jangan ke masjid nungguin tua.
Datanglah ke masjid dari muda sampai mati, jangan nungguin mati baru ke masjid, gitu kan? Nah, itu aja, ada gitu. Yang terakhir ini kata Yahya bin Mu'adz, wa ardo rabbahu qabla ayyalqahu. Seorang ridho kepada Tuhannya sebelum dia berjumpa dengan Allah. Apa artinya? Kita diperintahkan ibadah untuk kita ikhlas. Ya kan, kalau kita ibadah kan rugi kita. Haji ikhlas, puasa kemarin 1 bulan kita ikhlas, ya kan? Masya Allah. Saya bulan puasa ini sedihnya, kalau dikatakan sedih banget, Masya Allah. Di rumah sakit saya seminggu. Sahur saya 5 hari nggak makan apa-apa, air doang. Lantai 5 saya nggak turun. Terus sampai saya sahur itu 5 hari itu saya dari buka sahur air doang saya minum, nggak makan apa-apa saya. Lupa itu dengan kita puasa, tapi nggak terasa gitu. Masya Allah, subhanallah. Tapi alhamdulillah, walaupun dalam keadaan isi sakit, saya nggak pernah ninggalin ibadah. Puasa terus. Kalau ada undangan tausiah, alhamdulillah. Dan istri saya juga sholatnya duduk, tayamum dia. Walaupun dia nggak bisa pegang, tapi tayamum. Tapi sekarang udah mudah-mudahan dengan doa kita udah mulai ada kelihatan ada kesehatan. Ini berkat doa kita semua. Karena begini, karena manusia itu nggak lepas dari ujian. Setiap manusia pasti bakal diuji. Kita nih jangan kita kalem-kalem nyantai saja. Ada pada suatu ketika, karena itu bakal menakutkan. Nah, mudah-mudahan dengan pengajian malam ini kita buka, insya Allah lanjut kita. Ya, lanjut. Jangan kita libur, jangan capek. Yang sempat, yang sehat hadir. Dan kita buka hari ini pengajian dengan mengucap tadi, membaca bismillah, salawat, zikir, baca ratib. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan, ada manfaatnya, dan beritahu yang belum hadir bahwa pengajian kita malam Rebo dibuka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.